Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang makom-makom atau tingkatan-tingkatan, yaitu tingkatan jalan pendakian para salik. Salik yaitu orang yang menempuh suluk, sementara suluk adalah perjalanan rohani seorang hamba atau biasa disebut salik, yaitu salik orang yang melakukan perjalanan rohani, sementara suluk adalah perjalanan rohani itu sendiri. Kurang lebih seperti itu secara ringkasnya. Imam Al-Qushairi di dalam Ar-Risalahnya menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan jalur pendakian atau jalan pendakian yang mesti dilalui oleh para salik. Yang pertama kali dan yang menjadi pondasinya adalah pertama yaitu taubat. Taubat ini menjadi tingkatan yang paling fundamental di dalam suluk, dalam perjalanan rohani.
Dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala berfirman, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur 31. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kamadla dzanbalah, wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanb. Seorang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya. Lalu kemudian beliau menyitir ayat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suci. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda tobat? Kemudian beliau menjawab, yaitu menyesal. Anas bin Malik juga pernah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in ahabbu ilallah min syabin taibin. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang bertaubat. Dikatakan lebih lanjut oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalahnya, taubat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki dan merupakan makom pertama bagi sufi pemula. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba berarti kembali, maka tobat maknanya juga kembali. Artinya kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji di dalam syariat. Di dalam suatu kesempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahli sunnah mengatakan, agar taubat diterima diharuskan memenuhi 3 syarat utama, yaitu menyesali atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuatnya, meninggalkan jalan licin atau jalan kesesatan pada saat melakukan taubat, dan yang terakhir adalah berketetapan hati untuk tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Hadis yang menyebutkan penyesalan adalah taubat, kata para sufi, merupakan konsep globalnya, sebagaimana sabda beliau tentang haji, bahwa al-hajju arafah, haji adalah arafah. Artinya adalah hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa sebagian besar rukun-rukun haji terdapat pada wukuf di Arafah. Oleh karenanya dia merupakan rukun yang paling tampak. Begitu juga dengan dalil penyesalan adalah taubat, menunjukkan bahwa sebagian besar rukun taubat adalah penyesalan. Bahkan seorang ahli hakikat berpendapat bahwa penyesalan
sudah cukup mewujudkan taubat, karena penyesalan akan diikuti 2 rukun taubat lainnya. Seseorang mustahil menjadi penyesal yang sungguh-sungguh selama masih menetapi dosa atau masih berbuat dosa yang sejenisnya. Oleh karena itu, penyesalan merupakan syarat utama untuk taubat. Ini adalah makna taubat secara definitif. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai pendalaman makna dapat dilihat pada ulasan berikut ini. Taubat memiliki sebab sebagai latar belakang masalah, tata tertib, dan pembagian. Proses pertama yang mengawali taubat adalah keterjagaan hati dari keterlelapan lupa dan kemampuan salik melihat sesuatu pada dirinya yang hakikatnya merupakan bagian dari keadaannya yang buruk. Proses awal yang mengantarkan pada tahapan ini tidak lepas dari peran taufik. Dengan taufik Allah lah salik mampu mendengarkan suara hati nuraninya kait tentang larangan-larangan al-haq Allah Azza wa Jalla yang telah dilanggarnya. Hal ini sesuai benar dengan apa yang pernah dipesankan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluha jami'ul jasad, idza fasadat fasada jami'ul badan, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika kondisinya baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ingatlah, dia adalah hati. Jika dengan hatinya seseorang berpikir tentang keburukan perilakunya dan melihat kenyataan-kenyataan negatif di dalamnya, maka dalam sanubarinya timbul kehendak untuk taubat. Tekad melepaskan diri dari semua perilaku buruk, dan al-haq menyongsongnya dengan siraman cahaya keteguhan, tarikan dalam rengkuhan pengembalian, dan penyiapan sebab-sebab yang mengantarkannya pada realisasi taubat. Dalam realisasi ini, langkah pertama adalah hijrah atau meninggalkan kawan-kawan yang buruk, karena kalau tidak, mereka akan membawanya pada penolakan tujuan taubat serta mengacaukan konsentrasi dan tekadnya. Upaya demikian ini tidak akan sempurna kecuali menetapi secara terus-menerus, kontinu di dalam musyahadah, yaitu kesaksian dan pengakuan atas dosa-dosanya, yang akan membuat kecintaannya untuk bertaubat selalu bertambah, dan motivasinya mampu mendesak untuk lebih menyempurnakan tekad taubatnya dalam bentuk pengakuan rasa takut dan harap. Ketika hal ini terjadi, keruwetan, keburukan perilaku yang telah menggumpal di dinding-dinding sanubarinya mulai mencair dan memuai. Sikapnya secara tegas menunjukkan pengambilan jarak dari larangan-larangan agama dan kecenderungan mengikuti hawa nafsu dengan keras dikekangnya. Akhirnya semua jalan yang mengantarkannya pada kesesatan ditinggalkan. Tekad untuk tidak kembali pada dosa-dosa serupa di masa yang akan datang lebih diteguhkan. Kemudian waktu pun berjalan mengikuti dorongan perwujudan tujuan taubat. Sesungguhnya realisasi taubat yang sesuai dengan tekadnya adalah penetapan diri pada jalan yang tepat,
Dan jika upaya taubat sekali dua kali mengalami kemunduran, maka hal seperti ini pun jumlahnya banyak. Karena itu tidak perlu berputus asa, dan justru peningkatan kualitas taubat pun harus diperkuat. Likulli ajalin kitab, Ar-Ra'du 38. Sesungguhnya setiap ajal memiliki ketetapan. Abu Sulaiman Ad-Darani mengisahkan pengalaman spiritualnya. Beliau berkata, saya berkali-kali datang ke majlis Qalsi, yaitu seorang ulama sufi. Pada kali pertama, nasihat-nasihatnya membekas di hati saya. Namun ketika saya beranjak pulang, tidak satupun nasihatnya yang masih membekas. Esoknya saya datang lagi dan mendengarkan ceramah-ceramahnya. Saya cukup terpengaruh dengan wejangannya, hingga sampai bertahan di tengah perjalanan pulang. Setelah itu kemudian hilang. Pada kali yang ketiga, fatwanya sangat berpengaruh dan mampu menawan hati saya hingga saya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, saya langsung menghancurkan alat-alat yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Lalu kemudian saya bersiteguh menetapi jalan lurus. Kisah ini akhirnya saya utarakan kepada Yahya bin Mu'adz, dan oleh beliau dikatakan, seekor burung kecil telah menangkap segerombolan burung karaki. Burung karaki adalah burung sejenis bangau. Beliau memaksudkan burung kecil yaitu pada Qalsi, dan burung karaki pada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dalam tema yang hampir serupa, Abu Hafs Al-Haddad juga menceritakan, suatu kali saya berhasil meninggalkan perbuatan demikian, lalu kemudian mengulanginya lagi, kemudian kembali meninggalkannya lagi, dan setelah itu saya tidak mengulanginya lagi. Diceritakan bahwa Abu Amr bin Najid dalam permulaan laku sufinya diawali dari kehadirannya di majlis Abu Utsman. Nasihat-nasihat yang diterimanya sangat membekas di hatinya sehingga dia bertaubat. Akan tetapi sebelumnya dia pernah mendapatkan cobaan penyakit demam. Penyakit ini sempat membuatnya menderita sehingga dia lari dari majelis Abu Utsman. Setiap kali melihatnya, dia segera menyingkir dan memperlambat kehadirannya di majelis. Suatu hari Abu Utsman bermaksud menyambut kedatangannya, namun Abu Amr berusaha untuk menghindari dan melewati jalan lain yang tidak biasa dilalui oleh orang. Abu Utsman rupanya mengetahui hal tersebut. Kemudian beliau mengikutinya dari belakang hingga terjadilah pertemuan itu bertemu. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, kamu tidak dapat mengawani orang yang mencintaimu kecuali terpelihara. Sesungguhnya yang bisa memberi manfaat dalam keadaan demikian hanyalah Abu Utsman." Kemudian Abu Amr bin Najid bertaubat dan kembali pada kehendaknya semula serta berjalan di dalamnya. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala. Beliau bercerita, seorang murid bertaubat. Kemudian dia menderita sakit demam. Suatu waktu dia mencoba berpikir untuk berhenti. Jika tetap bertaubat, maka apa hikmahnya? Begitu pikirnya dalam hati.
Tiba-tiba sebuah suara gaib menasihatinya, "Wahai Fulan, jika kamu taat kepadaku, maka aku pasti menghargaimu. Kemudian kamu meninggalkanku, yang membuatku tidak mengurusimu. Dan jika kamu kembali lagi kepadaku, pasti aku menerimamu lagi." Lalu pemuda itu kembali pada kehendaknya semula, yaitu bertaubat dengan mantap dan berhasil melaluinya dengan baik. Jika Salik meninggalkan segala kemaksiatan, gumpalan-gumpalan nafsu yang membuatnya terdorong untuk selalu bermaksiat dilepas dari hatinya, dan kemudian hatinya berketetapan untuk tidak kembali pada kemaksiatan-kemaksiatan sejenisnya, maka penyesalan yang sesungguhnya mulai menjernihkan hatinya. Dia menjadi manusia yang selalu menyesali atas apa yang pernah diperbuatnya. Sepak terjangnya, perilakunya, dan keadaan-keadaan dirinya mencerminkan rasa sesal, rasa galau, dan sedih. Maka dengan demikian, dia benar-benar telah menjalani taubat yang sempurna. Mujahadahnya benar, kesungguhannya untuk menjadi orang baik benar-benar bisa dipercaya. Jika sudah mencapai tingkat demikian, maka sikap pergaulannya dengan manusia akan digantikannya dengan sikap uzlah. Uzlah yaitu sikap mengasingkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Dia akan menjadi orang yang senang menyendiri, menjauhi pergaulan yang tidak membawa kebaikan dan tidak membawa manfaat, memisahkan diri dari pergaulan-pergaulan bersama orang-orang yang berperilaku buruk. Waktu siang dan malamnya dipakai untuk bersedih, dipakai untuk meratapi kesalahan-kesalahannya, dan menjadikan hatinya untuk bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Air mata penyesalannya akan terus mengalir, akan terus menggenangi, dan akan membasuh luka hatinya, menghapus jejak-jejak dosa yang ditinggalkannya, dan mengobati jiwa dukanya. Hal ini diketahui dengan kekusutan hatinya, dengan ditandai kelemahan fisiknya. Mukanya sayu, tubuhnya lemah tanpa gairah. Keadaannya yang sangat kurus, seleranya atas kenikmatan dunia pun menurun. Hatinya sama sekali tidak tertarik terhadap apapun selain kepada Allah. Dan itu terus berlangsung menyelimuti hatinya sampai mendapatkan keridhaan Allah dan orang-orang yang dimusuhinya. Dia akan memasrahkan dirinya pada orang yang pernah dianiayanya untuk memperoleh ampunannya. Dia tidak akan keluar dari tekadnya sebelum benar-benar mendapatkan maafnya. Sesungguhnya taubat yang berkaitan dengan pelanggaran dosa atas hak manusia mengharuskan Salik untuk meminta keridhaan orang yang pernah dianiayanya sebelum meminta keridhaan Allah Ta'ala. Jika tangannya mampu mengembalikan hak-haknya, maka sang Salik wajib untuk mengembalikannya atau meminta kemurahan hatinya agar supaya membebaskan dirinya dari tuntutan kewajiban bayar tagihan hak. Jika kedua-duanya tidak dapat diperoleh, maka hatinya harus tetap berkeyakinan, maka hatinya harus tetap bersikukuh dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari belenggu tuntutan tagihan hak-hak orang yang pernah dianiayanya. Dengan disertai harapan dan penghadiran diri untuk kembali pada Allah dengan curahan doa yang sungguh-sungguh untuk dirinya dan orang-orang yang pernah dianiayanya. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar guru beliau, yaitu Ustadz
Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala berkata, taubat itu ada 3 bagian. Yang pertama, taubat, yaitu bermakna kembali. Lalu kemudian yang kedua, inabah, atau yang bermakna berulang-ulang kembali. Lalu kemudian yang ketiga, aubah, yang bermakna pulang. Tobat bersifat permulaan, aubah adalah akhir perjalanan, dan inabah adalah tengah-tengahnya. Proses pertama taubat, proses yang kedua adalah inabah, dan proses yang ketiga adalah aubah. Taubat kembali, inabah berulang-ulang kembali, aubah adalah pulang. Setiap orang yang taubat karena takut siksaan, maka dia adalah pelaku taubat. Orang taubat karena mengharapkan pahala adalah pelaku taubat yang mencapai tingkatan inabah. Sedangkan orang taubat yang termotivasi oleh sikap hati-hati dan ketelitian hatinya, bukan karena mengharapkan pahala atau takut pada siksaan Allah, maka dia adalah pemilik aubah. Dikatakan pula bahwa taubat adalah sifat orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan inabah merupakan sifat para wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib," yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang taubat. Dan adapun aubah adalah sifat para nabi dan rasul. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Nabi Ayyub alaihissalam sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Kemudian Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar Imam Al-Junaid mengatakan bahwa tobat ada 3 makna. Yang pertama, penyesalan. Yang kedua, tekad untuk meninggalkan, yaitu tidak kembali pada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah berusaha dalam memenuhi hak-hak orang yang pernah dianiayanya. Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa taubat yaitu meninggalkan penundaan, yaitu tidak menunda-nunda taubat. Sementara Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang taubat, kemudian beliau menjawab, "Hendaknya kamu melupakan dosamu." Oleh Abu Nasr As-Siraj, 2 statement di atas tersebut dikomentari. Menurutnya bahwa Sahal dengan statementnya menunjukkan beberapa keadaan orang-orang yang hendak bertaubat yang sesekali terhalangi proses taubatnya. Sementara Imam Al-Junaid memaksudkan pada taubat orang-orang yang sungguh-sungguh, yaitu ahli hakikat. Mereka ini tidak bertaubat, tidak lagi mengingat dosa. Mereka ini ketika bertaubat tidak lagi mengingat dosa-dosanya, karena kehadiran keagungan Allah Ta'ala dan keberlangsungan zikirnya kepadanya senantiasa mendominasi hatinya. Dzunun al-Misri pernah ditanya tentang taubat, lalu dijawab oleh beliau, taubat orang awam disebabkan oleh dosa, sedangkan taubat orang yang khusus dikarenakan oleh lupa. Ucapan ini dipertegas lagi oleh An-Nuri, yaitu taubat adalah
proses pelaksanaan taubat dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Abdullah At-Tamimi mengatakan, ada hal yang membedakan antara orang yang taubat dari keteledoran, bertaubat dari kelupaan, dan bertaubat dari memandang kebaikan yang diperbuatnya. Imam Al-Wasiti menjelaskan, taubat nasuha yaitu tidak akan meninggalkan bekas kemaksiatan kepada pemiliknya, baik yang bersifat samar maupun yang jelas. Lanjut lagi, Yahya bin Mu'adz mengatakan, Tuhanku, saya tidak mengatakan bahwa saya taubat, tidak juga mengulang sesuatu yang saya ketahui dari akhlakku, dan tidak menyimpan upaya untuk meninggalkan dosa terhadap sesuatu yang saya ketahui dari kelemahanku. Sedangkan permohonan ampun tanpa melepaskan dosa menurut Dhunnun al-Misri adalah taubatnya para pendusta. Al-Bushanji pernah ditanya tentang taubat, lalu beliau menjawab, jika kamu mengingat dosa kemudian tidak merasakan manisnya ketika mengingatnya, maka demikian itu adalah taubat. Kemudian makna ini lebih diperjelas lagi oleh Dhunnun al-Misri. Hakikat taubat menjadikan kamu keluasaan bumi ini terasa sempit sehingga tidak ada tempat menetap bagimu. Kemudian jiwamu terasa sempit. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, At-Taubah 118. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la marja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim la yatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka. Mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari siksa Allah Ta'ala melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka agar mereka tetap di dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ibnu Atha mengatakan, taubat itu ada dua, taubat inabah dan taubat istijabah. Taubat inabah adalah sikap taubat seorang hamba yang takut dengan siksaan, yang takut terhadap siksa Allah Ta'ala. Sementara taubat istijabah merupakan bentuk taubat seorang hamba yang malu terhadap kemuliaan Allah Ta'ala. Kenapa seseorang yang menjalankan taubat membenci dunia? Hal tersebut ditanyakan seorang murid kepada Abu Hafs. Beliau menjawab, karena dunia merupakan tempat berlangsungnya operasi perbuatan dosa. Lalu seorang penanya melanjutkan lagi, bukankah dunia merupakan tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala yang di dalamnya taubat bisa dilakukan? Kemudian Abu Hafs menjawab, kenyataan dosa di atasnya adalah sesuatu yang pasti, sementara penerimaan taubat di dalamnya masih bersifat mungkin. Karena itu tidak semua taubat memiliki tingkat yang sama. Masing-masing punya kualitas dan derajat sendiri-sendiri. Taubat orang awam dengan taubat orang khusus berbeda, dan taubat orang awam dengan taubat orang pendusta juga tidak akan sama. Tentang masalah yang terakhir ini, sekelompok ulama sufi pernah menjelaskan bahwa taubat para pendusta hanya terjadi di permukaan mulutnya saja,
Artinya mereka melakukan taubat hanya sebatas mengucapkan istighfar, yaitu permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dimiliki seorang hamba di dalam taubatnya, jelas Abu Hafiz kepada seorang penanya, karena taubat hanya untuknya, bukan darinya. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang taubat. Wahai Adam, engkau telah mewariskan anak keturunanmu kepayahan dan cobaan, sedangkan aku mewariskan mereka taubat. Barang siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku, pasti aku menyambutnya sebagaimana menyambutmu. Wahai Adam, aku mengumpulkan orang-orang yang taubat dari kubur mereka dalam keadaan gembira dan tertawa kepadaku. Doa mereka terkabulkan. Pernah seorang lelaki datang ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Dia mengadukan perbuatan-perbuatan buruknya. Sesungguhnya saya banyak berbuat dosa dan maksiat. Kalau saya taubat, apakah Allah Ta'ala akan menerima saya? Lalu kemudian Rabi'ah Adawiyah menjawab, tidak. Bahkan seandainya dia menerimamu, pasti saya bertaubat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang taubat dan mencintai juga orang-orang yang suci. Barangkali mendekati tempat yang menggelincirkan, maka itu jelas kesalahannya sendiri. Jika taubat, maka diterimanya masih meragukan, apalagi jika syarat dan haknya merupakan hak bagi kecintaan al-haq Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang melakukan maksiat sehingga di dalam sifat-sifatnya ditemukan tanda-tanda kecintaannya kepada Allah Ta'ala semakin menjauh, maka dia wajib taubat dan harus terus-menerus menghancurkan kemaksiatan dengan disertai istighfar dan pembebasan diri dari dosa. Sesungguhnya ketakutan itu mengingatkan pada kematian. Begitu kata ahli sufi. Karena itu benar sekali jika Allah Ta'ala berfirman demikian, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, Nabi. Niscaya Allah mencintai kalian. Al-Imran 31. Di antara proses ritual perjalanan taubat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkontinyukan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu wala yaghanu ala qalbi fastaghfirullah fil yaum 70 marah. Sesungguhnya dia menutupi hatiku, maka saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala sebanyak sehari 70 kali. Yahya bin Mu'adz mengatakan, tergelincir satu kali setelah taubat adalah lebih buruk daripada istighfar 70 kali sebelumnya. Menurut keterangan Abu Uthman yang pernah saya dengar tentang firman Allah Ta'ala, Inna ilaina iyabahu. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Ayat ini menunjukkan arti pengembalian mereka, meski mereka telah berkali-kali berkeliling dalam penentangan kepada Allah Ta'ala. Saya juga pernah mendengar Abu Amr al-Ammati bercerita, seorang menteri yang bernama Ali bin Isa sedang menunggang kuda kebesarannya di dalam arak-arakan yang sangat mewah dan megah. Pawai ini sempat membuat masyarakat terkagum-kagum. Mereka lalu bertanya-tanya, siapakah gerangan? Tiba-tiba seorang wanita yang kebetulan sedang berdiri di pinggir jalan pawai, beliau berujar,
Sampai kapan kalian mengatakan dengan bertanya-tanya, siapakah dia, siapakah dia? Dia adalah hamba yang terjatuh dari pandangan Allah, dan Allah mengujinya dengan sesuatu yang kalian saksikan itu. Namun rupanya Ali bin Isa mendengar sindiran itu. Dia langsung kembali pulang, lalu kemudian mengundurkan diri dari jabatan menteri dan pergi ke Mekah untuk tinggal di sana. Demikian penjelasan tentang makom yang pertama dari tingkatan perjalanan seorang salik di dalam suluknya, yaitu makom taubat. Lalu kemudian tingkatan selanjutnya yang harus dilalui oleh seorang salik, yaitu mujahadah. Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalahnya menyitir firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa indallah lama'al muhsinin. Dan orang yang berjuang di jalan kami pasti menunjukkan mereka pada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seutama-utama jihad. Lalu kemudian dijawab, kalimatun adlin inda sultani jair, yaitu kalimat adil yang disampaikan pada penguasa yang diktator atau tiran atau zalim. Tidak terasa kedua bola mata Abu Sa'id mengalirkan air mata. Saya pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqiq rahimallahu ta'ala. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Beliau mengatakan barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, maka Allah Ta'ala memperbaiki sisi batinnya dengan musyahadah. Musyahadah yaitu penyaksian. Ketahuilah bahwa seseorang yang dalam awal perjalanan hidupnya tidak pernah mengalami mujahadah, maka dia tidak akan mendapatkan lilin atau damar yang dapat menerangi jalannya. Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan, barang siapa mengira bahwa sesuatu hanya dapat dibukakan atau disingkapkan untuknya jalan dari jalan ini atau hanya dengan keteguhan di dalam menjalani mujahadah, maka dia adalah orang yang salah. Imam Al-Qushairi pernah mendengar bahwa Ustadz Abu Ali Ad-Daqiq rahimallahu ta'ala mengatakan, barang siapa dalam permulaannya tidak pernah berdiri, maka pada akhirnya dia tidak akan duduk. Beliau juga pernah mengatakan bahwa gerak membawa barokah atau gerak adalah barokah itu sendiri. Gerak zahir menurut beliau yaitu mengharuskan timbulnya berkah rahasia. Pesan dari As-Siri Sakti berkata, wahai para pemuda, bersungguh-sungguhlah kalian sebelum sampai pada batas akhir kemampuan yang membuat kalian lemah dan kurang, sebagaimana kelemahan dan kekurangan fisik kalian. Ketika itu para pemuda tidak mampu mengawani As-Siri Sakti di dalam menjalankan ibadah. Menurut Hasan Al-Qazzaj, yang keterangannya sempat Imam Al-Qushairi mendengarnya bahwa masalah ini atau masalah mujahadah ini itu dibangun di atas 3 hal, yaitu yang pertama, hendaklah tidak makan kecuali benar-benar butuh atau benar-benar lapar. Lalu yang kedua, tidak akan tidur kecuali sangat ngantuk. Yang ketiga, tidak berbicara kecuali sungguh-sungguh terdesak atau mengharuskannya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ibrahim bin Awlam
mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan derajat orang-orang yang saleh hingga mampu mengatasi 6 rintangan. Rintangan yang pertama adalah menutup pintu nikmat dan membuka pintu kesulitan. Rintangan kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Rintangan yang ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan atau mujahadah atau kesungguhan. Rintangan yang keempat yaitu menutup pintu tidur dan membuka pintu keterjagaan atau melek. Lalu rintangan yang kelima, menutup pintu kaya dan membuka pintu fakir. Lalu rintangan yang keenam yaitu menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian, mempersiapkan bekal. Barang siapa yang nafsunya memuliakan dirinya, hal tersebut dikatakan oleh Amr bin Najib, maka agama dan reputasinya akan menghinakannya. Imam Al-Qushairi juga pernah mendengar Abu Ali Al-Dzabari mengatakan, jika seorang sufi setelah 5 hari berkata saya lapar, maka giringlah dia ke pasar dan suruhlah dia bekerja. Ketahuilah bahwa dasar dan tiang dari mujahadah adalah menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya dan membawanya pada penentangan hawa nafsu dalam semua waktu. Nafsu memiliki 2 sifat yang mampu mencegah kebenaran. Pertama, ketekunannya mengikuti syahwat, dan kedua, mencegah di dalam ketaatan. Jika nafsu ketika mengendarai keinginannya, yaitu hawa nafsu, larinya tidak akan terkendalikan, maka dia wajib untuk dikekang dengan kekang takwa. Jika berhenti dengan menetapi perintah-perintah agama, maka dia wajib digiring pada penentangan hawa nafsu. Hawa adalah kecondongan, hawa adalah keinginan, hawa adalah dorongan atau arah perilaku nafsu itu sendiri. Ketika dalam kondisi marah dia berontak, maka wajib diteliti, wajib dikendalikan, dan wajib untuk diarahkan pada keadaannya yang tenang. Tidak ada posisi yang akibatnya lebih bagus daripada kemarahan yang kekuasaannya dipecahkan dengan akhlak yang baik dan apinya dipadamkan dengan kelembutan perilaku. Jika nafsu menganggap halal minuman ketololan sehingga membuat segala sesuatu baginya menjadi sempit kecuali dengan penampak-nampakan perangai baik dan lebih mempercantiknya, ketika seseorang melihat atau menelitinya, yaitu ria, maka demikian itu harus dipecahkan dan harus dilepaskan dengan siksaan kehinaan. Praktiknya adalah dengan cara mengingatkan kerendahan derajat nafsu, kehinaan aslinya, dan kekotoran perbuatannya. Mujahadah atau kesungguhan di dalam perjuangan orang awam terdapat pada pemenuhan perbuatan wajib. Sasaran dari mujahadah atau sasaran dari kesungguhan di dalam perjuangan orang khusus yaitu menuju pada pembersihan ahwal. Ahwal adalah keadaan atau kondisi. Karena itu menahan penderitaan lapar dan keterjagaan adalah mudah dan ringan, sementara mengobati akhlak dan menjauhkannya dari kebusukannya adalah pekerjaan yang sangat sulit. Di antara penutup-penutup rahasia penyakit nafsu adalah kecondongannya pada kemampuan merasakan manisnya pujian. Seseorang jika menghirup seteguk pujian, dia akan memikul penduduk langit dan bumi pada bulu matanya. Adapun tanda-tandanya,
jika dia terputus dari minuman tersebut atau tidak mendapatkan pujian, maka keadaannya akan kembali pada kemalasan dan kelemahan, yaitu tidak aktif lagi untuk berbuat baik karena tidak dipuji. Artinya, kemampuan dia berbuat baik, kemampuan dia beribadah hanya ketika ada pujian. Dan ketika pujian itu hilang, dan ketika pujian itu tidak dia dapatkan, maka kemampuan dia beribadah, kemampuan dia berbuat baik juga ikut hilang. Hal itu indikasi bahwa dia telah terkena penyakit ria. Sebuah cerita yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Murtaish menuturkan, saya pernah berhaji dengan bekal apa adanya. Bagi saya semuanya masih nampak, dicampuri dengan keberuntungan. Bahkan suatu hari ibu meminta saya meminum seteguk air yang membuat nafsu saya merasa keberatan. Saya tahu ketika itu ketaatan nafsu saya pada ritual haji adalah karena kebahagiaan dan percampuran nafsuku dengan keberuntungan. Keberuntungan di sini yaitu kekhusyuan haji yang masih dipengaruhi keasyikan bercengkrama dengan nafsu, sehingga sikap ibadah zahir ini menghalangi ibadah zahir yang lainnya, yaitu memenuhi permintaan ibu. Seandainya nafsu saya lenyap, tentu tidak akan memberatkannya untuk melaksanakan kewajiban syara, yaitu memberi minum ibu. Seorang wanita tua ditanya tentang keadaannya, lalu dijawab, saya ketika masih muda menemukan pada diriku, menemukan nafsu, keaktifan, dan giat yang sekarang ini tidak saya temukan lagi. Ketika usia sudah beruban, yaitu sudah tua, demikian itu hal tersebut itu hilang dari diriku. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Dzunun Al-Misri mengatakan, Allah tidak akan memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih mulia selain menunjukkan padanya kehinaan nafsunya, dan tidak akan menghinakan hambanya dengan kehinaan yang lebih hina selain menutupi kehinaan nafsunya dari pandangannya. Ibrahim Al-Khawas sebagaimana yang dituturkannya tidak pernah takut pada sesuatu selain sikap yang menuruti hawa nafsu. Akan tetapi Muhammad bin Fudail mengatakan bahwa kesenangan atau kesenggangan merupakan pembebasan dari syahwat dan kesenangan nafsu. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Ali Ar-Rudabari mengatakan bahwa penyakit hati menyusup ke dalam akhlak melalui 3 jalan, yaitu penyakit watak, kebiasaan yang ditetapi terus-menerus, dan kerusakan pergaulan. Lalu kemudian Imam Al-Qushairi bertanya, apa itu penyakit watak? Dijawab, penyakit watak adalah memakan makanan haram, atau memakan barang-barang yang haram, atau memakai barang-barang yang haram. Sedangkan pembiasaan-kebiasaan yaitu memandang dan merasakan nikmat dengan barang haram dan rasa-rasanya. Dan yang ketiga tentang kerusakan pergaulan, yaitu ketika syahwat di dalam nafsu bangkit, maka nafsu itu pasti mengikutinya. Imam Al-Qushairi juga pernah mendengar An-Nasr Al-Abaldi mengatakan, penjaramu adalah nafsumu. Jika berhasil keluar darinya, kamu pasti akan tinggal di tempat yang enak dan kekal. An-Nasr Al-Abaldi juga mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Muhammad Al-Farad menuturkan fatwa yang didengarnya dari Abu Husain Al-Waraq. Fatwa tersebut mengatakan
Penyebab hukum-hukum kami dalam permulaan perkara kami di Masjid Abu Utsman Al-Hiri adalah pengutamaan terhadap sesuatu yang membukakan kami, dan kami tidak bermalam pada sesuatu yang diketahui. Barang siapa menerima kami dengan kebencian, kami tidak akan membalasnya dengan keburukan pula yang membuat diri kami tersiksa. Bahkan kami akan meminta maaf kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Jika terjadi penghinaan seseorang terhadap hati kami akan berdiri dengan memberi pelayanan dan berbuat baik sebaik mungkin kepadanya, sampai hal tersebut menjadi hilang. Nafsu semuanya adalah gelap, demikian yang dikatakan oleh Abu Ja'far, dan lampunya adalah rahasianya. Cahaya lampu nafsu adalah taufik. Barang siapa dalam rahasianya tidak dikawani taufik dari Tuhannya, maka dia sedang berada di kegelapan di berbagai sisinya. Kemudian kami menafsiri statement atau pernyataan tersebut. Makna lampunya atau damarnya adalah rahasianya, mengacu pada rahasia hamba antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Rahasia itu merupakan tempat keikhlasan hamba. Dengan keikhlasan, manifestasi rahasia hamba akan mengetahui bahwa semua kejadian terjadi sebab dengan Allah Ta'ala, bukan sebab dirinya atau dari dirinya. Hal itu dimaksudkan agar hamba terbebas dari daya dan kekuatannya dalam pelanggengan waktu-waktunya. Kemudian dia menjaga dirinya dari keburukan nafsunya dengan taufik Allah Ta'ala. Seseorang yang tidak mendapatkan taufik, maka ilmunya tidak bermanfaat pada dirinya dan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, para guru sufi menasihatkan bahwa seseorang yang tidak memiliki rahasia, maka dia terus-menerus di dalam nafsu. Abu Utsman mengatakan, seseorang tidak akan tahu aib dirinya selama dia menganggap baik pada dirinya. Dan seseorang yang melihat aib dirinya, dia pasti dalam kebingungan di semua keberadaannya. Bahkan Abu Hafiz lebih menegaskan, tidak ada kerusakan yang lebih cepat melebihi kerusakan orang yang tidak tahu aib dirinya. Padahal maksiat adalah kurir dari kekufuran. Saya tidak pernah menganggap baik pada amalan ibadah saya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sulaiman. Saya cukup dengan berbuat saja. Begitu lanjut Abu Sulaiman. Sementara Asiri Sakti berpesan, takutlah kalian pada para tetangga yang kaya, tetangga para qari panggungan, tetangga para ulama pejabat. Sementara Dzunun al-Misri berfatwa, kerusakan masuk pada makhluk melalui 6 perkara. Yang pertama, lemahnya niat untuk berbuat amal akhirat. Yang kedua, badan yang dijadikan jaminan untuk nafsunya. Yang ketiga, angan-angan yang panjang yang menguasai dirinya, padahal ajal sangatlah dekat. Keempat, lebih mengutamakan keridhaan makhluk daripada keridhaan Allah Ta'ala. Kelima, mengikuti kemauan hawa nafsu dan meninggalkan sunnah nabinya dengan diletakkan di belakang punggungnya. Keenam, menjadikan ketergelinciran lidah sebagai argumen untuk membela dirinya, dan pada sisi lain mengubur sebahagian besar perilakunya. Demikian adalah tingkatan yang kedua dari suluknya seorang salik, yaitu musyahadah, mujahadah. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh di dalam perjuangan. Lalu kemudian tingkat selanjutnya dari makom-makom atau tingkatan yang harus ditempuh oleh salik di dalam suluknya, yaitu khalwah dan uzlah. Ya,
Berkhalwat dan uzlah adalah mengasingkan diri dari pergaulan manusia yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khairi ma'ayishin nas kullihim rajulan akhidha bi'inani farasihi fi sabilillah. Inna sami'a faz'atan aw hay'atan kana alamatin farasihi yabdaghil maut awil qatla fi mawzanih aw rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si syafatin min hadhihi syi'af aw batni wadin min hadhil awdiyah yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa ya'budu rabbah hatta ya'tiyahul yaqin laisa minan nasi illa fi khair." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Sebaik-baik kehidupan manusia adalah orang yang mampu memegang keras kendali kuda di jalan Allah. Jika mendengar hal yang mengejutkan dan menakutkan, ia tetap di atas punggung kuda dengan pilihan mati atau terbunuh, atau orang yang mendapatkan harta rampasan perang, yang bertempat tinggal di atas gunung atau di dasar jurang, yang senantiasa mengerjakan sholat, memberi zakat, dan beribadah kepada Tuhan sampai kematian menjemputnya, yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali tetap di dalam kebaikan. Khalwah atau khalwat merupakan sifat ahli sufi, sementara uzlah merupakan bagian dari tanda bahwa seseorang bersambung dengan Allah Ta'ala. Seharusnya bagi murid adalah orang yang hendak menuju Allah, atau dikatakan sebagai salik. Seharusnya bagi murid pemula agar beruzlah atau mengasingkan diri dari bentuk-bentuk eksistensial, kemudian di akhir perjalanannya melakukan khalwat atau menyepi, sehingga sikap lemah lembut dapat tercapai. Hakikat khalwah adalah pemutus hubungan dengan makhluk menuju penyambungan hubungan dengan al-haq. Hal itu dikarenakan khalwah merupakan perjalanan ruhani dari nafsu menuju hati, dari hati menuju ruh, dari ruh menuju alam rahasia, dan dari alam rahasia menuju zat maha pemberi segalanya. Hakikat seorang hamba yang melaksanakan uzlah atau mengasingkan diri hendaknya diniatkan karena Allah Ta'ala, dengan maksud untuk menjaga keselamatan orang lain dari niat buruknya kepadanya, dan jangan bermaksud menjaga keselamatan dirinya sendiri dari niat buruk orang lain, karena pernyataan pertama merupakan kesimpulan dari sikap rendah diri, sedangkan pernyataan kedua merupakan penonjolan sikap istimewa dari dirinya. Maksudnya adalah jika beruzlah itu meniatkan diri untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dari perbuatan jelek orang lain, dari niat buruk orang lain, maka hal tersebut merupakan penonjolan sikap istimewa dari dirinya. Akan tetapi jika dalam beruzlah meniatkan diri karena Allah Ta'ala dengan maksud untuk menjaga keselamatan orang lain dari niat buruknya kepada orang lain tersebut atau kepadanya, maka hal tersebut adalah merupakan pernyataan dari sikap kerendahan dirinya. Orang yang rendah diri adalah orang yang tawadhu, sedangkan orang yang memandang dirinya istimewa adalah orang yang sombong. Sebahagian para pendeta meriwayatkan ketika dia ditanya
apakah engkau pendeta? Kemudian dia menjawab, tidak. Saya hanya sebagai penjaga anjing. Jiwaku menyerupai anjing yang dapat melukai orang lain. Karena itu saya harus keluar dari mereka supaya mereka selamat. Suatu saat ada seorang lelaki bertemu dengan orang tua yang saleh yang sedang mengumpulkan pakaiannya. Lelaki itu bertanya, "Kenapa kau kumpulkan pakaianmu? Apakah pakaianku ini adalah najis?" Orang tua saleh itu menjawab, "Pakaianku ini yang najis dan kukumpulkan agar tidak menajiskan pakaianmu." Sebahagian dari tata cara uzlah adalah untuk memperoleh ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh akidah tauhid agar dia tidak diganggu oleh syaitan. Selain itu, untuk memperoleh ilmu-ilmu syariat atas dasar kewajiban, sehingga bentuk perintahnya menjadi pondasi yang kuat dan akurat. Uzlah secara esensial menghindarkan dari perilaku tercela, sedangkan urgensinya dapat direalisasikan untuk menggantikan berbagai sifat. Sifat tercela diganti sifat yang baik, bukan untuk menjauhkan diri dari tanah air. Dalam konteks seperti ini dapat diajukan pertanyaan, siapakah orang yang ma'rifat itu? Jawabnya yaitu orang yang selalu ada tetapi jauh, yakni dia selalu bersama dengan orang lain akan tetapi hatinya jauh dari mereka. Saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Beliau berkata, berpakaianlah sebagaimana orang berpakaian, makanlah sebagaimana orang makan, dan menyendirilah dengan bersembunyi. Saya juga pernah mendengar beliau mengatakan, suatu hari seseorang datang kepadaku dan bertanya, "Saya datang kepadamu dari jarak perjalanan yang sangat jauh." Lalu aku menjawab, cerita ini bukan dengan arti jarak perjalanan yang terputus dan perjalanan yang melelahkan. Renggangkan jiwamu dengan satu langkah, maka tujuanmu akan tercapai. Diriwayatkan dari Abu Yazid, beliau berkata, "Saya pernah bermimpi bertemu Tuhan. Kemudian saya bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa bertemu dengannya?" Dan dia menjawab, "Pisahkan jiwamu dan bersegeralah datang." Imam Al-Qushairi telah mendengar Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan bahwa barang siapa memilih meninggalkan masyarakat, selayaknya dia meninggalkan semua ingatan kecuali ingat kepada Tuhan, meninggalkan semua keinginan kecuali mencari ridha Tuhan, dan meninggalkan semua tuntutan hawa nafsu. Jika tidak demikian, maka apa yang dikerjakan akan menimbulkan fitnah cobaan. Menurut satu pendapat, khalwah adalah perbuatan yang paling dicintai untuk mendorong rasa rindu. Imam Al-Qushairi telah mendengar Muhammad bin Hamid berkata, seorang laki-laki bertamu kepada Abu Bakar Al-Warraq. Ketika akan pulang, beliau meminta kepada Muhammad agar memberi wasiat kepada dirinya. Abu Bakar Al-Warraq menjawab, "Engkau telah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, karena engkau selalu menyendiri dan meninggalkan pergaulan masyarakat. Kejelekan dari keduanya terletak pada pencampur adukan dan pembauran." Abu Muhammad Al-Jariri ditanya tentang uzlah. Dia menjawab, "Ujlah adalah masuk ke tempat yang sempit, menjaga rahasia agar tidak terjadi gesek-menggesek dan meninggalkan keinginan hawa nafsu, sehingga hatimu terkait dengan kebenaran." Ada yang berpendapat bagian dari urgensi uzlah adalah menghasilkan kemuliaan. Menurut Sahal, khalwah itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan meninggalkan barang-barang yang haram,
dan meninggalkan barang yang halal juga tidak dibenarkan kecuali dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Dhunnun al-Misri berkata, saya tidak pernah melihat sesuatu yang dapat menimbulkan sikap ikhlas kecuali kekasihmu itu adalah khalwah, makananmu adalah lapar, dan pembicaraanmu adalah lapar. Apabila engkau meninggal dunia, engkau selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhunnun al-Misri juga pernah berkata, orang tidak akan terhalang dari makhluk karena berkhalwah, sebagaimana orang yang tidak akan terhalang dari mereka karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sementara menurut Imam Al-Junaid, susahnya uzlah lebih mudah daripada siklus kehidupan bermasyarakat. Menurut Makhul Asyami, jika hidup bermasyarakat memperoleh kebaikan, uzlah pun juga memberikan keselamatan. Sedangkan menurut Yahya bin Mu'adz, menggabungkan keduanya merupakan cara yang terbaik bagi orang yang mencari kebenaran. Imam Al-Qushayri pernah mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala berkata dengan mengutip ungkapan Imam Shibli, manusia akan bangkrut dan bangkrut. Seseorang bertanya kepadanya, apa tanda orang-orang yang bangkrut, wahai Abu Bakar? Lalu kemudian beliau menjawab, tanda orang yang bangkrut adalah orang yang menyakiti orang lain. Yahya bin Abu Katsir berpendapat, barang siapa yang bergaul dengan orang lain, maka dia akan didekati. Barang siapa yang mendekati orang lain, maka dia akan dilihat. Sa'id bin Harb telah berkata, saya pernah mengunjungi Malik bin Mas'ud di Kufah. Dia menyendiri di rumahnya. Setelah itu kutanyakan sesuatu kepadanya, apakah engkau tidak kesepian menyendiri di tempat ini? Dia kemudian menjawab, saya tidak pernah melihat seseorang merasa kesepian jika dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushayri mendengar Imam Al-Junaid berkata, siapa yang hendak menyerahkan agamanya dan menentramkan tubuh dan hatinya, hendaknya dia menjauhkan diri dari orang lain. Masa sekarang adalah masa kesepian. Oleh karena itu, orang yang memiliki akal sehat tentu akan menyendiri. Imam Junaid telah mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Ya'qub As-Susi mengatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menyendiri kecuali hanya orang-orang yang kuat. Oleh karena itu, orang seperti kita bermasyarakat tentu lebih baik dan lebih bermanfaat. Abul Abbas Ad-Damaghani berkata, Imam Asyibli berwasiat kepadaku, menyendirilah, hapuslah namamu dan menghadaplah ke dinding sampai engkau mati. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Syu'aib bin Harb seraya berkata, apa yang menyebabkan engkau datang kepada aku? Kemudian beliau menjawab, agar saya dapat selalu bersamamu. Lalu kemudian Syu'aib berkata, wahai saudaraku, ibadah tidak akan bermanfaat jika terbaur dengan syirik. Barang siapa yang tidak mencintai Allah Ta'ala, maka dia tidak akan menjumpai sesuatu yang dicintainya. Sebahagian ulama telah ditanya, apa yang membuatmu heran di waktu beribadah? Kemudian dia menjawab, yaitu keindahan yang dapat mendorong persahabatan. Oleh karena itu, aku selalu takut menyerahkan diriku kepada Allah Ta'ala akan menjadi rusak. Ulama lain juga pernah ditanya, apakah di sana terdapat orang yang mencintaimu? Kemudian dia menjawab, ya, dia selalu merentangkan kekuasaannya di dalam kitabnya dan meletakkannya di atas batu. Di dalam konteks seperti ini, ulama dapat merumuskannya dengan syair-syair berikut ini. Kitab-kitabmu ada di sekelilingku. Oleh karena itu,
jangan kau pisahkan dari tempat tidurku. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan orang, yang saya sendiri adalah yang menyembunyikannya. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Dzunun al-Misri, kapan saya diperkenankan untuk uzlah? Kemudian beliau menjawab, jika engkau telah mampu dalam mengasingkan dirimu sendiri. Ibnu Mubarak telah ditanya, apa obat hati? Kemudian beliau menjawab, obat hati adalah meminimalkan pergaulan dengan masyarakat. Menurut satu pendapat, jika Allah Ta'ala hendak memindahkan seorang hamba dari kemaksiatan yang hina menuju kemuliaan perilaku taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai dia dengan menyendiri, mencukupi dia dengan cara menerima, dan memperlihatkan dia segala cacat yang tertanam di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Apabila hal tersebut telah diberikan kepada orang itu, maka kebaikan di dunia dan akhirat pasti akan diberikan kepadanya. Demikian sementara penjelasan terkait tentang tahapan-tahapan atau makom-makom tingkatan yang dimana tingkatan tersebut yang harus dilalui di dalam pendakian seorang salik di dalam suluknya. Insyaallah kita akan membahas lanjutannya, yaitu makom selanjutnya adalah takwa, yaitu makom keempat. Sesudah taubat, syahadah, khalwat dan uzlah, lalu kemudian takwa. Jika ada kata-kata atau penjelasan dari saya yang mengandung kesalahan atau memiliki implikasi salah, saya mohon maaf. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Tetapi jika penjelasan tersebut di dalamnya ada kebenaran, maka kebenaran tersebut adalah mutlak, semata-mata berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.